bersyukur kita masih bisa beribadah secara online. Mari kita mau datang menikmati hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bawa setiap kerinduan hati kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami sudah diberkati Tuhan. Kami diberikan kesehatan. Dan biarlah kini kami mau datang menyatukan hati kami Tuhan di hadapan Tuhan, mendengarkan kebenaran-Mu, mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Dan inilah sembah dan pujian setiap kami umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Haleluya, haleluya Yesus. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, agar seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya undang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadilah kehendak. Agar seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu.
syukur-Mu di hadapan Tuhan. Karena sampai dengan saat ini Tuhan masih memelihara hidup kita. Benar Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang hidup, yang layak ditinggikan. Tidak ada pribadi lain yang kami sembah. Kami sudah siap memuji dan meninggikan nama Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang sudah siap, sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita sudah siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian buat nama Tuhan. Haleluya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi
penuh kemuliaan-Nya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyata terbukti kasih setia-Nya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangan-Nya. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan, besar dan agungkan nama-Nya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatan-Nya sampai bumi penuh kemuliaan-Nya. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan, besar dan agungkan nama-Nya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatan-Nya sampai bumi penuh kemuliaan-Nya. Sampai bumi penuh kemuliaan-Nya. Sampai bumi penuh kemuliaan-Nya. Kami percaya Tuhan, biarlah tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan nanti. Sudahkah kita penuh dengan ucapan syukur, memuji keajaiban kasih Tuhan? Mari kita nyanyi dan bersorak bagi Dia. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua
mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yang kami pujikan, kami imani Tuhan, tiada janji yang seperti Tuhan janjikan bagi setiap kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, situasi yang menakutkan, situasi yang mengkhawatirkan, kami merasa aman, kami merasa yakin janji Tuhan ya dan amin. Maka itu Bapa, Engkau akan memprotek setiap kami di tengah-tengah situasi pandemi ini, supaya setiap kami ada di dalam pimpinan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami dalam dunia ini, kehidupan kami ada seutuhnya dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau kami kerjakan sesuatu, maka Tuhan terus melindungi setiap kami, sehingga apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, dalam ibadah online pada hari ini, kami butuh firman-Mu yang terus memberikan kekuatan, memberikan peringatan, memberikan penghiburan, terlebih menumbuhkan iman kami. Kau urapi hamba-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam ibadah online pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kita yang mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan, kita selalu rindu di dalam ibadah. Bapak Ibu, kita tahu bahwa virus ini dipakai iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ada banyak orang ibadah online tidak diperdulikan. Mereka lebih baik jalan-jalan kemana-mana. Dalam 1 tahun lebih ini, ada banyak orang yang sekarang imannya mengalami krisis. Dulu dia aktif di gereja, suka baca Alkitab, sekarang mulai kurang. Walaupun ada banyak orang yang lebih senang sekarang di rumah mendengarkan firman Tuhan. Pindah channel. Untuk mereka lebih semakin mengerti firman Tuhan. Jadi ada penampian hari-hari ini. Termasuk hamba Tuhan. Sering saya katakan, apakah kita menjadi orang Kristen, itu menjadi orang yang beragama Kristen, ataukah orang yang bertuhankan Kristus? Ini berbeda Bapak Ibu. Kalau Anda sekedar beragama Kristen, Anda aktif di gereja, Anda bisa melayani Tuhan, Anda bisa jadi hamba Tuhan, tapi Anda tidak punya Tuhan di dalam hidup Anda. Kenapa? Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang sekarang jatuh? Ada berapa banyak keluarga hamba Tuhan yang sekarang berantakan? Ada yang kena narkoba, ada yang jadi maling, ada yang menghamili anak orang. Itu keluarga pendeta Bapak Ibu. Kenapa? Sekarang penampilan terjadi. Maka itu jemaat Bukit Jaitun di tempat ini, biarlah seperti nama Bukit Jaitun, itu mengingat kedatangan Tuhan kali kedua. Maka seperti tema ini, to be like apa? Christ. Kita harus menyerupai Kristus walaupun tidak sempurna. Kita akan menuju ke sana. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan Anda, yaitu firman Tuhan yang saya beberapa waktu dan saya ditanya banyak orang. Yang pertama yang lagi marak di sosmed. Ya, yang kedua saya ditanya orang, baru pulang pelayanan dari Bali saya, pelayanan biasa, pelayanan Kamsyah Bapak Ibu ke Bali, ya, dari pelayanan di daerah-daerah. Lalu ada yang bertanya, Pak, apa benar jalan keselamatan itu ada 3? Bapak Ibu, ini lagi marak kalau Anda dengar. Ya, bukan cuma satu pendeta perempuan, ada pendeta laki-laki juga mengatakan demikian. Bapak Ibu, saya jelaskan ini untuk Anda juga untuk mengerti. Kenapa? Kalau ada 3 jalan keselamatan, kita nggak perlu jadi Kristen. Kenapa? Karena jadi Kristen itu susah, Bapak Ibu. Jadi Kristen itu pikul salib. Jadi Kristen itu dibenci orang. Jadi Kristen itu bisa dianiaya. Tapi jadilah agama yang mungkin bebas. Bisa istri 4, 5, 6, 7 sampai bidadari 72. Itu lebih bebas. Ya, kita berbuat baik. Yesus nggak perlu mati di atas kayu salib. Kita baca dulu ayat yang akan kita lihat. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kalau bisa ditayangkan, bisa dilihat mungkin supaya jemaat di rumah juga bisa lihat. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya tunggu Bapak Ibu yang di rumah buka kitab sucinya. Ya. Kita baca bersama-sama Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Mohon maaf saya salah buka. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6.
Bentar Bapak Ibu. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dikatakan di dalam bahasa Yunani itu dikatakan ego, yaitu kita, ya, atau saya, aku. Emi dikatakan he hodos, kai he aletheia, kai he zoe. Artinya akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam bahasa Ibrani, anoki ha derek, vh emet, vh kain. Apa artinya? Kenapa saya mesti baca bahasa aslinya? Supaya kita tahu maksudnya Tuhan itu apa. Lalu orang membantah, itu kan tulisan Yohanes, dia kan muridnya. Maka dia katakan perkataan Yesus begini. Bapak Ibu Saudara, Yesus bicara itu bukan dalam arti bicara seperti kita bisa bicara sebentar lupa. Yesus bicara janjinya seperti pujian tadi, nggak pernah dilupakan Tuhan. Dan muridnya Yohanes menulis, oke, kalau kamu katakan cuma Yohanes, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dikatakan bahwa di dalam kolong dunia ini, tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan kita. Hanya di dalam Dia. Bapak Ibu, Anda perlu tahu bahwa Tuhan datang ke dunia itu bukan cuma sekedar main-main. Dia itu menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan kepada umatnya dalam perjanjian lama. Semua gagal, tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa melakukan hukum Taurat. Malah dikatakan Rasul Paulus, dengan hukum Taurat aku mengenal dosa. Dengan adanya hukum Taurat aku tahu itu dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada hukum tidak tahu kita berdosa. Ya, orang berzina dikatakan biasa saja karena tidak ada hukum. Tapi karena ada hukum, maka dia tahu itu dosa. Lalu dikatakan, bagaimana? Aku manusia celaka. Aku tidak bisa lepas dari perbuatan jahat. Anda dan saya setiap hari pasti ada kekurangan. Kekurangan apa? Mungkin kita masih ada yang perlu dibersihkan A, B, C. Setiap kita punya kelemahan. Setiap kita, Bapak Ibu. Dan Anda perlu tahu, setiap hari, kata Martin Luther, ada burung terbang di atas kepala saudara. Tapi jangan izinkan burung itu bersarang di kepalamu. Dia bisa menjatuhkan kotoran ke kepala saudara, tapi jangan izinkan burung bersarang di kepalamu. Artinya, tiap hari kita bisa terpolusi dengan dosa manusia di sekitar kita. Anda nggak mau berbuat dosa, tiba-tiba orang memicu Anda berdosa. Kenapa? Karena orang itu membuat Anda berdosa. Anda mulai dimaki, Anda mulai sakit hati, Anda bisa bicara balik. Ya, itu bisa terjadi. Tapi jangan izinkan itu bersarang di kepalamu. Jangan izinkan itu tidak hilang dari hidupmu. Bapak Ibu. Nah, di dalam di sini bagaimana bisa melepaskan? Yesus datang untuk melepaskan itu. Saya ditanya sama seorang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab. Anda perlu tahu ini, ada orang Kristen nggak baca Alkitab, dia merasa gua debat sama banyak orang. Lalu dia didebat dari agama seberang. Dikatakan, kamu menyembah Yesus itu menyembah manusianya. Ya, kalau menyembah manusia berarti syirik, nggak boleh. Terus dia bilang, enggak, aku nggak menyembah manusianya, aku menyembah rohnya. Ya, sekarang dia roh di sana. Selama ada di dunia, murid-murid Tuhan melihat Yesus itu manusia dan rohnya di sana. Pak, Bapak nyembah, kalau Yesus ada di sini, Bapak nyembah gimana? Ya semuanya. Loh, kok bisa begitu? Bapak syirik? Enggak. Saya berikan gambaran. Kamu bilang roh, kalau kamu cuma bicara sama rohnya, kamu dengan orang di depan kamu bicara. Aku bicara sama kamu, aku bicara dengan rohnya. Aku enggak perlu lihat kamu, aku bicara sama rohnya kok. Aku lihat kamu karena kamu ada di dalam tubuh kamu, ada roh. Sama dengan kamu naik sepeda motor. Sepeda motor itu tubuh. Rohnya itu apa? Bensin. Mana ada naik sepeda motor cuma nama bensin doang? Ada enggak di sini? Ya, bensin satu tercerigen di jalan. Bisa enggak? Ya enggak bisa. Harus ada bodinya. Wah, dia itu syirik. Biarin aja mereka syirik. Lalu dia bilang, tetangga saya ini ngasih ayat Matius 20:20 kan. Gimana? Yesus itu disuruh minjem keledai katanya. Suruh murid-murid minjem keledai. Ketika bawa keledai pulang, mohon maaf. Ketika bawa keledai itu sampai di Yesus, mohon maaf sekali lagi, tangan Yesus dimasukkan ke kelamin keledai itu. Saya bilang itu penghinaan, itu pelecehan. Itu bisa dilaporkan. Loh, Pak, ada di ayatnya. Bapak mau taruhan sama saya? Jangan taruhan, kamu kalah sama saya. Karena itu tidak ada ayatnya. Kamu nggak pernah baca Alkitab. Kristen apa lu? Saya bilang begitu. Bapak Ibu, dia marah sama saya. Bapak ini, Bapak tahu saya agama saya Pancasila. Nggak ada agama Pancasila. Dalam butir Pancasila itu ada agama, Kristen, Islam ada di sana. Kalau kamu agama Pancasila, kamu dianggap orang gila. Bapak Ibu, Anda pernah bilang agama Pancasila? Waktu ditanya hakim sebagai saksi, agamamu apa? Pancasila. Ada nggak? Nggak ada, pasti Kristen, Islam, atau Buddha, atau mungkin Hindu. Bapak Ibu, 5 agama yang dilindungi negara di dalam butir
yang disebut ketuhanan yang Maha Esa. Wah, dia ngeyel-ngeyel. Saya bilang, baca Alkitab. Dibaca Matius 20:20, saya buka di HP saya, malu dia. Nah, jadi Kristen, Anda jangan sok-sok mau debat-debat sama orang, tapi Anda nggak pernah baca Alkitab. Sekarang ini kalau Anda dengar di YouTube, orang-orang dari tetangga kita, orang pinter-pinter itu bertobat menjadi percaya Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan, ada juga pendeta yang meninggalkan. Di Bekasi meninggalkan Tuhan, karena mau kawin lagi dan mau dapat duit, situasi COVID seperti ini. Bapak Ibu, kenapa? Karena dia nggak mengerti jalan itu. Hodos, atau disebut derek. Ya, Bapak Ibu, yang disebut jalan Tuhan itu satu-satunya jalan, nggak ada lagi. Satu-satunya. Ya, cuman itu jalan yang harus Anda tempuh. Karena apa? Karena Yesus menggenapi hukum Taurat. Kok bisa, Pak? Sedikit saya ulangi lagi. Saya pernah khotbahkan di sini. Pada hari Natal, Yesus hari Natal itu bulan Desember. Yes. Ada pendeta bilang, bukan Pak, bulan Juni. Belajar. Tanggalan Ibrani berubah. Ketika pulang dari Babel, bukan lagi tanggal yang bulan pertama, tapi bulan ke-7 jadi bulan pertama. Ya, Anda perlu lihat itu, saya tidak uraikan lagi. Jadi Desember itu hari kelahiran Yesus, itu menggenapi hukum Taurat. Di Israel upacara Chanukah, hari raya terang, pentahiran bait Allah sebelum Yesus lahir. Begitu Yesus lahir, menggenapi hari raya terang. Yesus adalah terang. Ya, jadi bukan agama agamanya dewa, agama bukan. Itu menggenapi hukum Taurat. Tanggal berapa kita nggak tahu. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika ada di kolam baptisan, di kolam Bethesda, angkat tilammu. Orang lumpuh 38 tahun suruh angkat tilammu. Itu ngapain? Menggenapi hari Sabat. Maka itu Sabat bukan yang dikatakan mengikat manusia. Tapi manusia itu bukan untuk Sabat, tapi Sabat untuk manusia. Yesus sampai tanya, kalau dombamu jatuh ke jurang pada hari Sabat, kamu ambil nggak? Ditanya kembali begitu. Jadi itu digenapi. Paskah itu menggenapi Pesak Yahudi. Tiap tahun potong domba. Kita nggak potong domba. Karena Yesus adalah domba Allah yang menyelesaikan. Lalu apa? Pencurahan Roh Kudus. Itu menggenapi apa? Hari Raya Syafaut. 7 kali 7 minggu. Jadi pencurahan Roh Kudus cuma 1 kali. Saya ulangi lagi. Pencurahan Roh Kudus cuma 1 kali. Ada pendeta mengatakan 2 kali diasuset, 3 kali disentul, sesat. Pencurahan Roh Kudus cuma 1 kali. Tapi kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Bapak Ibu, jadi Anda dibaptis Roh Kudus cuma 1 kali. Tapi kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Kenapa? Dulu Pentakosta, kenapa turun? Karena Roh Kudus itu dulu datang dan pergi. Dalam perjanjian lama. Anointing Spirit. Turun, naik lagi, selesai, naik lagi. Tapi sekarang Roh Kudus dalam hati Anda. Makanya tubuhmu adalah bait Roh Allah. Jadi jangan percaya nanti dari sentul muncul. Nggak ada. Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita. Kegerakan tiap hari karena Anda kepenuhan Roh Kudus. Jangan dibolak-balik Bapak Ibu. Ini sebetulnya kecil tapi membelokkan. Nah, kembali lagi, apalagi Yesus dikatakan hari Syafaat itu menggenapi untuk apa? Untuk Anda dan saya bisa berjalan dalam jalan itu. Lalu orang Kristen nggak perlu berbuat baik dong Pak, kalau gitu. Makanya orang Kristen nggak ada yang baik, jahat-jahat semua. Nggak pernah orang Kristen memberi. Bapak Ibu, kalau Anda tetap berbuat jahat, Anda belum pernah masuk di dalam jalan itu. Hodos, Anda masuk dalam hodos, Anda akan menuju yang disebut aletheia. Seseorang yang sudah menerima Kristus, buah dari keselamatan. Perhatikan ya, seseorang yang menerima Yesus, buah dari keselamatan adalah perbuatan baik. Anda dan saya ketika sudah diselamatkan, pasti berbuat baik. Lupa, orang itu dulu Pak, jutek banget Pak kalau diajak ngomong, pasti berubah. Kalau Anda tetap jutek, diam aja kayak robot begitu jalan, itu tanda tanya, sudah percaya Yesus atau tidak. Anda beragama Kristen atau Anda bertuhan Kristus. Berbeda loh, orang beragama Kristen dan bertuhanan Kristus. Agama tiap hari ke gereja, tapi nggak ngerti Tuhan. Seperti burung gereja. Burung gereja disebut burung gereja karena dulu tinggal di gereja. Tapi sekarang banyak burung gereja itu murtad. Ya, keluar dari Istiqlal, disebut burung gereja keluar dari masjid. Betul nggak Bapak Ibu? Kita lihat di sini orang Kristen seperti itu. Karena dia cuma beragama. Tapi kalau bertuhankan Kristus, dia sebagai murid Kristus, dia akan berjalan dalam kebenaran. Nggak mampu Pak, Roh Kudus memberikan tuntunan. Roh Kudus dalam hati Anda akan membawa kepada kebenaran. Ketika Anda mulai jatuh dalam dosa, pasti ditegur luar biasa. Pasti, sebelum jatuh aja Roh Kudus mengingatkan. Prit, prit, prit. Mohon maaf Bapak Ibu, ada tanda verboten di sini. Ya, saya pernah ngomong sama kumpulan polisi waktu saya ke Israel. Ada polisi lalu lintas, Anda jangan di belakangnya verboten dong. Anda nunggu di belakangnya verboten. Ada orang masuk, ada prit.
Ya, Roh Kudus bukan, ini verboten di sini di depannya. Jangan masuk, prik, prik, prik. Kalau Anda melanggar berarti Anda melawan Roh Kudus. Kalau polisi ada di depannya verboten, banyak orang masuk nggak? Jalan melanggar, jalan tertutup itu. Berani nggak nyerobot? Nggak berani. Karena dia berdiri di depan verboten. Tapi kalau sembunyi kejebak, Roh Kudus tidak begitu, selalu mengingatkan Anda. Ketika Anda mau berbuat dosa, Roh Kudus bicara kuat di sini. Manusia punya kelemahan masing-masing. Ada yang kelemahan karena yang dikatakan mungkin uang. Kalau lihat uang nggak berarti punya orang wajib imbat. Bapak Ibu, sebelum Anda ngembat itu akan muncul izin. Jangan, itu bukan milikmu. Jangan, pasti akan bicara. Ada yang lemah karena seks. Ya, seks itu bukan cuma dulu kan tahta, harta, wanita kan begitu kan. Tidak, seks itu juga perempuan sekarang juga karena seks. Rumah tangga berantakan. Karena apa? Suamiku sekarang sudah mulai loyo, itu lebih cakep di sana. Saya bawa rombongan ke Israel, Bapak Ibu, sampai saya marah itu Ibu. Kenapa? Begitu dari Jordania mau masuk ke Israel, melewat Alan Bay, itu yang jaga orang gondrong, anak muda gondrong cakep, bawa stand di sini, Pak, senapan M16 itu begini. Gila, ganteng banget, katanya. Ibu, jangan gitu dong, ibu kan bawa suami di belakang. Suami saya udah kayak, gila banget ini orang Kristen. Padahal majelis gereja loh Bapak Ibu. Hati-hati loh, majelis manusia jelmaan iblis. Atau mayor jenderalnya iblis. Anda jangan seperti itu. Orang Kristen Bukit Jaitun harus siap kapan Tuhan akan datang di udara. Kita diangkat atau tidak. Anda yang tahu hati Anda saat ini. Kenapa? Roh Kudus akan membawa Anda kepada kebenaran. Anda akan berbuat baik pasti. Ya. Lalu dikatakan perbuatan baik menyelamatkan, Pak. Enggak. Saya berikan contoh, kalau ini anggap aja ruangan ini surga, ya, anggap yang punya ibu, ya, Ibu Susan yang punya rumah ini. Saya nggak kenal, di depan itu pagernya saya bersihin, saya cat. Dia pengen lihat, Pak, itu siapa Pak di depan? Nggak tahu itu orang komisen itu di depan, ya, kayaknya dia itu kepingin masuk atau gimana nggak tahu. Ini jembat kasih dia. Gak bisa masuk. Tapi kalau saya udah kenal, Bapak Ibu udah kenal, saya nggak perlu bersih-bersih. Saya ketemu, Pak Jinarko, masuk Pak, disuruh masuk. Sampai di sini, Bapak mau panas atau dingin? Mau disiram maksudnya ya, Bapak Ibu. Ditanya mau panas atau dingin, kopi atau es teh kan begitu kan? Saya sudah dikasih kesempatan. Dan kalau saya diangkat menjadi keluarga di tempat ini, otomatis saya bela di tempat ini. Saya akan bersih-bersih di tempat ini. Itu perbuatan baik saya. Kotor, saya bersihkan. Makanya kalau Anda merasa menjadi warga yang disebut Bukit Jaitun atau Mount Olive di tempat ini, Anda merasa memiliki. Karena apa? Anda berbuat baik bukan karena seseorang, tapi karena Anda sudah menjadi warga itu tadi. Bapak Ibu, contohnya Bapak Ibu, kita baca yuk dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita lihat di sini ya. Kita tergolong orang-orang yang berbuat baik karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. 1 Korintus pasal yang ke-6, kita lihat sebentar. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 10. Coba perhatikan 1 Korintus pasal 9 pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 saja, ya. Perhatikan di sini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Perhatikan di sini, orang yang tidak adil. Kalau orang Kristen sudah percaya Yesus, dia akan belajar berusaha berbuat adil. Pertama dalam rumah tangga. Bukan adil karena istri Anda 4, harus adil, bukan. Anda adil kepada anak Anda. Tidak dibedakan anak batu, anak emas. Yang nomor 2 goblok Pak kayak mamanya, nomor 1 pinter kayak saya. Enggak. Goblok, pinter, jelek, bodoh, atau gak jelek, atau mungkin yang satu autis, yang satu tidak, Anda tetap berbuat adil. Kekristenan tidak membeda-bedakan. Itu masalah kecil. Belum yang lainnya. Adil itu banyak. Banyak orang gak adil loh Bapak Ibu. Saya bukan ngiri ya Bapak Ibu. Kalau orang pendeta yang sudah terkenal, muncul di TV bolak-balik, kalau dia datang semua pada salaman Bapak Ibu. Karena ada pengurapan. Ada roh yang datang. Tapi kalau pendeta dari kampung, ucuk-ucuk nggak dikenal, nggak digubris.
Apalagi yang penatuannya itu punya gambarnya kuda berdiri mobilnya. Anda tahu nggak gambar kuda berdiri? Belum punya? Ntar saya beliin kuda berdiri, Bapak Ibu. Ya, kuda berdiri begini, semua di depan. Bapak Ibu, lihat-lihat. Saya dulu masih pakai Panther, Bapak Ibu. Rasanya kurang dihargai. Padahal saya bilang, saya naik Panther itu bagus. Orang yang pintar naik Panther, wah menghibur diri katanya. Sekarang saja saya agak dihormati. Karena Natal bulan 2019, saya diberkati satu mobil yang dikatakan mobil bagus juga lah, menurut saya ras, Bapak Ibu. Tapi saya kurang suka, kenapa? Lebih boros pengeluaran. Kedua, Bapak Ibu kalau ke daerah, itu bawa barang berat nggak enak. Kalau Panther dulu enak bawa barang berat. Kalau ke desa, masuk ke kampung, orang nggak merasa jarak. Tapi kalau udah agak bagus sedikit, ada jarak, Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur karena itu dikasih, mereknya Casio, tapi itu ras. Lalu falsafah ganti, bukan orang pintar naik Panther sekarang, orang cerdas naik ras, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya malah agak dihargai sekarang. Dulu enggak, karena naik Panther. Dalam rapat pendetanya, dari dulu pendeta terkenal keluar negeri, pergi sering keluar negeri, naiknya Panther. Direndahkan. Nah, Bapak Ibu, itu tidak adil. Makanya jangan di antara saudara begitu, siapa yang khotbah? Ya, anak kecil kemarin sore baru lulus, males dah, online lagi di rumah ngantuk. Atau pura-pura supaya kelihatan online di depan situ sambil makan kacang, nggak peduli. Bapak Ibu, ketidakpedulian kepada seorang hamba Tuhan itu masih tidak masalah. Tapi hadirat Tuhan, Anda percaya nggak ketika ibadah online di rumah pun itu hadirat Tuhan itu ada, Bapak Ibu? Ya, hadirat Tuhan itu ada. Karena apa? 2 orang berkumpul, aku ada, Bapak Ibu. Jadi orang Kristen jangan kita main-main di dalam ibadah. Kadang-kadang di gereja banyak anak-anak sekarang, milenium istilahnya. Zaman milenial Pak, gereja milenial, anak-anak milenial. Dengar khotbah gini nggak cocok Pak. Khotbahnya itu yang sekarang harus high. Lalu apa? Dia nggak dengerin khotbah, dia main HP, cuma main. Anda tahu, pendeta nggak ngerti, tapi Tuhan tahu bahwa Anda sebetulnya tidak menghargai Tuhan. Perhatikan ini, sepele, tapi itu menghancurkan diri Anda sendiri. Saya sering katakan, lu jangan main-main. Kalau mau ibadah serius. Kalau tidak, keluar. Pulang, biar lu mati binasa di sana. Bapak kok kasar banget? Ya, daripada lu di gereja, lu membuat orang jadi kaca. Berapa banyak orang tidak berbuat adil, dia menghajar orang secara sendiri. Pendeta itu cuma khotbah per bulan. Nggak apa-apa, biarin aja. Kalau Anda bayar per bulan, ngapain bingung? Sampai akhirnya muncul pendeta bilang, nggak perlu ada perpuluhan. Itu penyesat juga. Karena Alkitab ditulis ada untuk bayar per puluhan. Kalau tidak ada, orang itu ada mengada-ada. Engkau mengurangi akan dikurangi dari kitab kehidupan. Engkau menambahi akan ditambahi, kata Wahyu. Nah, makanya Bapak Ibu jangan bingung. Itu pendeta khotbah per bulan. Mungkin disuruh Ibu Gembala. Tidak. Itu Roh Kudus punya maksud kepada seseorang. Aku sudah bayar kok, lewat aja. Ya. Yang kedua Bapak Ibu dikatakan apa lagi di sini? Kita lanjutkan di dalam ayat 9 tadi. Ya, dikatakan janganlah sesat. Apa di sini? Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Perhatikan di sini, cabul itu yang pertama, kadang-kadang pikiran kita bisa cabul. Mikirin yang cabul, jelek. Orang mikirin ya seks terus sampai akhirnya meninggalkan Tuhan. Kenapa? Di Kristen nggak pernah dibahas kalau di surga ada 72 bidadari untuk laki-laki. Makanya perempuan harus siap itu dipadu karena di sana nanti juga dimadu. Nggak ada loh gereja, nggak ada. Gereja tidak akan berbicara itu karena di sana di surga tidak ada lagi hubungan kawin dan mengawinkan. Seks tidak ada di sana lagi Bapak Ibu. Ya, cuma yang aneh-aneh aja ada seks di sana. Ya, bayangin lo ada satu orang yang saya dengarkan di video loh, di shooting itu. Ya, dikatakan tiap hari kita itu tidur sama perempuan-perempuan yang masih gadis. Tiap hari. Bayangin lo, bilang, waduh. Ini orang Kristen bisa ditinggalkan Tuhan karena dia tidak bertuhankan Kristus. Cabul apa lagi? Cabul pikiran Anda bukan cuma karena cabul itu. Anda mendua hati. Ya, mendua hati kepada Tuhan, kepada yang lain lagi. Jangan-jangan si A bisa menyelamatkan saya. Kenapa? Karena kena COVID sekarang ini. Gimana Pak? Ya mungkin ke sana Pak, itu orang pintar Pak. Berarti Anda bodoh. Karena Anda harus kepada orang pintar. Lalu gimana? Kan nggak salah Pak, itu kan upaya. No Bapak Ibu. Saya tadi bincang-bincang, kehidupan manusia dari huruf B sampai huruf D. Masih ingat? B, birth, stay, dead. Ini semua di tangan Tuhan. Pak kena COVID di sini, kalau belum waktunya tanggalnya Anda mati, nggak bakal mati. Kematian di tangan Tuhan.
COVID bisa memberi sakit. Sampai saya katakan jangan-jangan program Illuminate. Illuminate itu hampir 10 tahun yang lalu di Amerika itu ada satu kelompok Illuminate katanya. Illuminate itu mengatakan memilih generasi unggul. Jadi orang tua matiin aja. Lalu orang yang bodoh matiin aja. Orang miskin matiin aja. Ambil generasi-generasi yang luar biasa. Mungkin ini, Bapak, loh di Indonesia banyak pintar-pintar Pak. Ya karena keceplosan. Belum sempat obat ini dibuat untuk itu, bocor. Terjadilah seperti ini, saling tuduh Wuhan, yang Wuhan bilang sini. Bapak Ibu, dan seterusnya. Anda tahu, saya tahun 95 dapat ini. Ini dari museum di Israel. Dikatakan pada akhir zaman, ya, ini nanti dikatakan akan perang biologis atau perang kuman. Ini tahun 95 loh saya dapat di museum, Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Apakah bukan sekarang mulai dicoba? Mulai flu burung, perang dunia pertama flu biasa. Itu berapa banyak yang mati kayak sekarang ini. Sampai ditemukan obat. Ya kan? Bapak Ibu, terus muncul lagi apa penyakit terus dan seterusnya. Dan sekarang paling parah pandeminya, memang angka kematiannya lebih parah flu burung. Ini dikatakan kalau orang 100, ya itu 97 nggak mati, 3 yang mati. Kalau flu burung 100 yang kena, 30 yang mati, Bapak Ibu. Jadi lebih parah flu burung. Tapi ini pandemi, penyebaran sangat cepat. Maka dikatakan Pak, jangan-jangan nanti India muncul ke sini. Jangan kita berpikiran negatif. Ketika Anda mulai takut, Anda takut, imunmu mulai turun dan Anda gampang terserang. Loh kalau kenapa? Belum waktunya mati, arisannya belum narik, nggak bakal mati. Pendeta Timotius Arifin itu kena parah. Ruby Dirgantara dari Majenang kena parah juga. Ya, justru yang nggak parah, Maxineksi, orang Tangerang yang biasa dulu bilang tur-tur. Istrinya yang parah nggak mati, dia yang mati. Karena apa? Tanggalnya, Bapak Ibu. Ya, Anda tanggalnya kapan? Besok. Bisa aja kena COVID langsung plok habis, Bapak Ibu. Ya, ada yang tidak sakit tidak apa-apa itu pendeta di Surabaya menyanyi Amazing Grace, how sweet the sound. Diulangi lagi 2 kali, tiba-tiba Pak gerabuk jatuh, bablas. Karena sudah waktunya. Jadi kita nggak perlu takut, tapi tetap protokol kesehatan. 5M ini penting, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda 5M itu bahasa Jawa itu 5M, maling, madon, main, ya Bapak Ibu, itu ada semua madat, itu 5M. Kalau ini 5M kita pakai ini ya, dan cuci tangan dan sebagainya. Nah, kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, cabul itu ketika Anda mulai tidak meyakini apa yang kau imani. Maka saya katakan kalau Anda bertuhankan Tuhan, apapun yang sedang terjadi, Anda tahu Tuhan punya rencana yang indah bagi Anda. Dalam situasi drop, Anda tahu Tuhan punya rencana yang indah. Saya katakan berulang-ulang, saya justru dalam 1,5 tahun istilahnya pelayanan saya di cancel semua kan, karena COVID semua tutup, apalagi gereja besar, banyak orang kaya pasti takut ngadain. Online aja tidak ada, ya katanya nggak usah online lah katanya. Ada yang begitu, dibiarin aja, cuma ada nggak tahu bertumbuh nggak tahu, Bapak Ibu, suruh cari sendiri, ya karena takut kalau adain begini, jangan-jangan. Bapak hati-hati loh Bapak kemarin di Bandung KKR, lalu di mana KKR? Saya di Bandung Bapak Ibu, KKR para pemulung. Itu gereja kapasitas 2000, diisi 50%. Tapi pakai protokol kesehatan di depan, yang jaga prokes itu periksa, polisi dan sebagainya, periksa. Ditulis, jemaat yang umur 60 tahun, tolong ibadah online saja. Saya bilang sama yang undang, kamu itu geblek. Kenapa? Pendeta ini 70 tahun yang khotbah. 70 tahun yang khotbah. Saya pakai semua. Tapi sampai di mimbar ya saya lepas. Bapak Ibu tahu, kalau pakai begini nggak enak loh Bapak Ibu. Napas ngas-ngasan susah ya kan. Ini bahasa semua di sini Bapak Ibu. Saya copot, betul nggak? Ayo coba Anda pakai ini nyanyi. Kan bahasa nanti. Kalau nggak bawa serep, bahasa Bapak Ibu. Kok bau ya sedikit-sedikit jadi gong ya. Nah Bapak Ibu saya copot. Si polisinya bilang, karena apa? Jarak kita jauh. Lalu ada yang bilang, hati-hati Pak, bisa melalui AC. Karena menurut WHO itu bisa 8 jam, berubah lagi 2 jam. Coba Anda berpikir, kalau memang 2 jam itu ada di udara, coba ya, Anda berpikir. Wisma Atlet itu tempat orang yang kena COVID. Di bawah Anda lihat ada danau, sebelah sana, sebentar itu. Orang mancing, nggak pakai masker. Kalau 2 jam aja di udara itu batuk, di udara. Di bawah itu pasti kena, Bapak Ibu. Maka saya percaya yang dari Unair itu yang paling bahaya droplet. Jadi kalau Anda di depan kena, nah itu bahaya.
cepat harus cuci. Kenapa? Dari ludah itu tadi bisa hidup. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu takut, tapi waspada. Ya, kembali lagi. Jadi pikiran cabul itu bukan cuma karena Anda berzina atau Anda lawan jenis, bukan. Tapi Anda berzina secara rohani, percaya dengan kuasa lain daripada percaya Tuhan. Ya, bahkan ada yang dikasih apa itu namanya? Dari seorang tua, katanya seorang tua, orang pintar dari Sukabumi, dikasih obat supaya anti COVID. Mati juga Bapak Ibu. Karena memang Tuhan tentukan mati, nggak bisa hidup Bapak Ibu. Ya. Nah terus saya lanjutkan, ini penting banget Bapak Ibu, ayat yang ke-10. Pencuri, orang kikir, terus apa lagi, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seorang yang sudah hidup dalam Kristus pasti tidak mungkin dia nipu. Sanjipa itu akan berhenti. Ini kesaksian seorang, maaf ya kalau ada pemborong di sini. Kadang-kadang pemborong rumah bisa jadi pembohong, Bapak Ibu. Ya, yang semennya harinya 1, pasirnya 3, itu menjadi semennya 1, pasirnya 4. Jadi kekuatannya udah kurang. Besi yang ada di sini, besi ini mestinya 38, kecil lagi, Bapak Ibu. Begelnya yang harus berapa puluh dikurangi lagi. Itu sebetulnya penipuan 378 ya. Ada banyak sistem penipuan sekarang. Penipuan yang alasan ini cuma cari materi. Bapak Ibu, kita Kristen tidak boleh. Bahkan Alkitab pun mengatakan kalau Anda tidak memberikan 1/10, Anda menipu Allah. Ada yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, orang pada mengumpulkan barangnya, ya, yang kaya tidak menjadi kelebihan, yang miskin tidak kekurangan. Ananias dan Sapira itu menjual barangnya, tapi dia menipu Allah. Apa yang terjadi? Roh Kudus bicara, kamu nipu, mati dia. Bapak Ibu, Kristen tidak. Kita belajar untuk selalu hidup benar. Bukan 378. 378 itu sanjipa, alias penipu. Kita nggak boleh belajar menipu. Menipu itu banyak. Kadang-kadang nipu dari omongan ada loh. Kamu udah nonton nggak film itu? Padahal nggak nonton. Oh sudah, itu nipu. Bapak Ibu, penipuan itu akan berkembang. Ya, contohnya Gehazi, Bapak Ibu. Gehazi itu nipu. Lu kan tadi sama itu enggak, tambah lagi. Orang kalau nipu itu kan bertambah. Contohnya, saya bohong nih. Saya sungkan ketemu ibu sana. Ketemu di rumahnya aja nih. Saya lewat ketemu, Pak Ci mampir. Mampirlah kita. Pak Ci sudah makan, padahal belum makan. Itu jam makan. Karena saya sungkan, sudah Bu. Gimana? Tadi makan bakmi cerewet di sana. Nah, sudah, bilang sudah. Itu berdosa bohong. Tambah lagi, bakmi cerewet. 2. Enak Pak? Enak. 3. Ya Pak? Berkembang enggak? Kita belajar untuk bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak, walaupun enggak enak. Kadang-kadang enggak enak Bapak Ibu. Kenapa? Orang yang belajar benar itu selalu enggak enak. Kadang-kadang mengalami satu kerugian, kata tanda petik. Ya. Terus dikatakan apa lagi di sini? Selain penipu dikatakan pencuri, Bapak Ibu. Ya. Orang pencuri, ada banyak pencuri. Kerja, Anda kerjanya mencuri waktu. Ada banyak orang kerja nggak sungguh-sungguh, ada pos baru kerja, nggak ada pos. Santai itu nggak boleh. Orang Kristen ada pos, nggak ada pos, kita bekerja seperti melayani Tuhan. Apa yang aku lakukan seperti untuk Tuhan. Oh kamu itu menjilat, biarin aja. Ya, banyak orang begitu kalau nggak suka, kalau kita rajin-rajin nggak suka. Karena dianggap bahwa kita itu menjilat. Kita bukan menjilat, saya orang Kristen. Di tempat saya bekerja, saya melayani Tuhan. Pencuri itu banyak. Ya. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, pencuri uang Tuhan, Anda pernah tahu nggak? Sampai gereja dikasih CCTV. Ini terjadi di Surabaya sebelum COVID dulu, gereja besar. Dereknya banyak. Lalu pembagian orang ambil persembahan itu banyak juga. Bapak Ibu tahu kalau Anda ke gereja itu kadang-kadang kontrak, kursinya kan dikontrak ya. Betul nggak? Pernah lihat orang kontrak kursinya di situ terus Bapak itu masih duduknya di sana. Karena itu sudah dikontrak dia. Ya. Kalau duduk di situ lagi, minggu besok duduk di situ lagi. Nah, itu deretan yang di tengah itu kelompok orang-orang yang satu kelompok, biasanya rombongan bersama-sama kayak geng begitu, orang-orang the have, Bapak Ibu. Termasuk yang ambil kolektor. Ya. Sekali waktu dia ambil kolektor, dituang ke bendahara, kok cuma sedikit ya? Kok ini sedikit kan ditaruh begini, karena kolektor yang lewat Bapak Ibu. Dulu kolektor yang begini, sekarang kolektor udah tidak ada. Lubangnya nggak begini, sekarang lubangnya tangan nggak bisa masuk Bapak Ibu. Karena apa? Banyak orang tidak menabur tapi menuai Bapak Ibu. Dipasanglah CCTV 4 orang, itu naiknya Innova baru.
di tangannya itu ambil duit, itu kelihatan di CCTV. Langsung dicegat di sana. Bapak Ibu cuma diperingati, terus nggak datang lagi. Bapak Ibu tahu sekali tabung ini itu bisa jutaan, Bapak Ibu. Karena duitnya orang, maaf ya, orang the have ngasihnya pluk gitu kan. Yang disuruh 4 orang, yang ada satu, gila lu. Yang kedua, di Jakarta, GPIB depannya Gambir, Bapak Ibu. Itu masuk CCTV. CCTV kenapa? Ibu itu bawa kantong kolektor sendiri. Kantong kolektornya apa? Hijau, dia keluar yang hijau. Begitu sampai di dia yang ada isinya ditaruh yang kosong ke belakang. Coba, nggak takut Tuhan, Bapak Ibu, nggak takut Tuhan. Ya Pak, kan itu bukan uang Tuhan, bukan uang untuk kita. Mana coba Bapak lempar ke atas satu lagi duitnya. Coba, ini luar biasa. Saya bilang memalukan banget. Dan itu masuk di CCTV. Sampai ada satu malam, gereja Katolik juga ada. Sampai saya bilang gile. Saya kan banyak dikirimi orang, Bapak Ibu, video-video begitu. Ya, terus Bapak Ibu, pencuri, lalu apa? Orang kikir. Nah ini, Anda akan berubah ketika Anda terima Tuhan, pasti berubah. Pasti. Contohnya Bapak Ibu, saya dulu itu orangnya sering hitungan. Disebut medit bin pelit alias kikir bin cetil, itu bahasa rohnya Bapak Ibu. Kalau ini, wah enggak ngapain, nggak bisa. Tapi setelah saya di dalam Tuhan, saya bisa berubah drastis. Sampai saudara-saudara saya itu bilang, lu kok bisa berubah ya? Dulu selalu orang datang, untuk apa? Buat apa? Kasih apa? Karena saya nggak mau ngasih, cuma rewel ngomong doang. Sekarang kamu kok, ya kasih. Karena bukan saya, karena Roh Kudus dorong. Kasih dia. Tadi saya bilang sama Ibu Gembala, ada satu gereja Bapak Ibu, pendetanya ini sakit. WhatsApp istri saya, Ibu Ji, doakan aku, Ibu Ji, aku tidak bisa bangun dari tempat tidur. Menurut orang-orang saya ini kena asam urat, katanya. Saya bilang istri saya, ya mungkin bukan cuma asam urat, pikirannya terganggu juga. Bayangin loh, dia full untuk Tuhan, sekarang nggak ada ibadah, jemaahnya banyak kan pemulung. Lalu gimana? Ya udahlah, kita yang diberkati kita kirim aja ke dia, nasihati dia. Kalau dia mau obat murah, nanas sama lobak di jus, minum, itu asam urat hilang. Itu obat yang paling murah meriah. Kalau mahal kasih Voltadek apa, suruh dia beli. Ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kemarin udah WhatsApp lagi, Pak puji Tuhan, sekarang saya sudah mulai bisa jalan. Saya sekarang tidak mau diam diri, saya mau usaha. Jadi boleh nggak? Boleh, siapa bilang nggak boleh usaha? Pendeta itu nggak harus full di rumah, cuma doa doang. Lu doa terus, nggak kerja kiri lu. Anda percaya nggak? Di kamar jangan keluar doa. Iya, nggak ada duit jatuh dari surga. Lalu kalau kecuali Anda diizinkan punya jemaat, Anda mau pengen jemaat, lu jemaat lu orang pemulung, nggak bisa ngasih hidup kamu. Coba lu usaha. Akhirnya mau buat kue, apa namanya, putri ayu apa ya, dia buat titip. Ya udah, yang penting bisa untuk makan. Jangan mikirkan kamu untuk punya mobil bagus. Maaf Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang muda-muda sekarang ini, milenial, kalau ketemu itu jamnya berapa? Jam apa? Merek apa? Wah, ada yang bangga, gua punya 1M. Wah, saya bilang, biar gua lebih mahal. Ini RM. Raden Mas, maksudnya Bapak Ibu. Kan RM mahal kayak punya Setia Novanto di KMI. Mereknya RM, Bapak Ibu. Pameran, sepatu aja, sampai ada 120 juta. Alas kaki. Saya murah meriah nih Bu. Ini dikira asli, palsu. Yang penting apa? Enak pakai aja, siapa dulu yang pakai. Kalau orang ganteng kayak saya pakai, itu terganteng nggak Bapak Ibu? Itu harus kita yakini gitu. Jadi orang Kristen nggak perlu kita itu sampai menjadi orang-orang yang dikatakan, wah Pak itu kekir dong Pak. Bahwa enggak, sesuai dengan kemampuan saya bisa beli apa. Lebih baik uang saya bantukan banyak orang yang kekurangan. Beli jam 1 miliar untuk apa? Beli jam 300 juta buat apa? Lu beli yang cuma 10, istilahnya anggapnya 10 juta paling mahal. Oke, yang lainnya bisa lu bantu. Kan banyak orang membutuhkan sekarang ini. Coba Anda ke daerah Tulungagung, kemana ke daerah pelosok-pelosok. Susah Bapak Ibu. Jadi kita belajar kikir itu luas. Pelit bin medit alias kikir. Dan biasanya Bapak Ibu, itu kalau istrinya kikir, suaminya akan terbawa. Sebab dia ngikutin aja, ya terserah lu bendahara. Ya. Jadi Ibu perhatikan di sini. Nah, terus Bapak Ibu Saudara, apalagi Pak? Terus dikatakan di sini pemabuk, pemfitnah. Pemabuk itu luas. Mabuk aku enggak mabuk, enggak pernah minum Pak.
Ya, jangan sampai menjadi ekstrim juga. Minum wine nggak boleh, Pak. Saya bawa rombongan Israel, habis dari kanan di depan tuh ada jual wine, Bapak Ibu. Wine manis, sweet wine di sana yang biasa dipakai orang Yahudi kalau hari Sabtu, perempuan itu 2 gelas, laki-laki 4 gelas. Sampai hari ini. Loh, Bapak kok bisa? Anda perhatikan Hana masuk ke dalam bait Allah, dia itu sampai Imam Eli bilang, siang-siang lu mabuk. Gua nggak mabuk karena gua dihina sama perina, karena gua nggak bisa punya anak. Karena biasa orang Yahudi kadang-kadang sampai mabuk, harus 2 gelas jadi lebih perempuannya, jadi mabuk juga gitu. Itu salah. Maka Alkitab mengatakan jangan kamu mabuk karena anggur. Tadi minum anggur boleh, Pak? Boleh, asal kamu tahu jangan mabuk. Ya, mabuknya yang nggak boleh, Bapak Ibu. Kalau memang minum anggur nggak boleh, Yesus nggak menciptakan air menjadi anggur. Bahkan di dalam Timotius, minumlah sedikit anggur supaya bagus pencernaanmu. Jadi anggur itu kalau diminum dengan baik, normal, Anda sehat. Karena bisa melancarkan darah. Wah, pendeta itu nyerang saya, biar saya bilang, udahlah kalau kamu nggak mau minum silakan, yang mau minum silakan. Bapak menyesalkan, alasanmu mana? Ayatnya gue punya, ada ayat, gue punya bukti. Dan ini tradisi yang gimana? Kaget ya. Nah, yang mabuk di sini itu artinya kita sengaja tiap hari drunken master. Kalau tidak ada soju 5 botol, kalau tidak ada soju gue nggak bisa tidur. Itu pemabuk, Bapak Ibu. Pernah minum soju belum? Belum. Kalau Anda ke Korea dikasih itu, ya makan ikan ayam yang ditaruh itu pasti ada botol kecil itu soju, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk buat penghangat kalau musim dingin. Nah, terus kembali lagi. Jadi Bapak Ibu pemabuk apa cuma itu? No. Anda ibu-ibu bisa mabuk loh, nggak minum-minuman. Kenapa? Gila, tas gua merek Elizabeth. Ibu di sebelah sana itu LV Sukaisi tasnya. Waduh. Yang situ Hermes. Mahal banget. Akhirnya nggak bisa beli. KW-KW juga nggak apa-apa. Itu mabuk. Mabuk karena kita ingin seperti dia. Coba Anda tahu handphone ini bisa jadi orang mabuk loh. Anda baru beli saatnya baru handphone. Muncul handphone baru. Waduh gila. Anda jual, beli lagi. Padahal handphone itu nggak gunanya apa? Handphone bisa membawa Anda jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari suami. Percaya nggak? Duduk dekat tapi jauh. Yang satu gini. Yang satu ini. Yang di bawah juga begini. Sampai ada anak bilang, aku kepingin jadi handphone, Mami. Kenapa? Karena aku kalau ngomong sama Mami nggak digubris, tapi handphone bunyi, Mami langsung angkat. Mami selalu pegang sama handphone, aku kepingin jadi handphone. Anda ngerti maksudnya? Itu keadaan sekarang ini. Bukan berarti Anda nggak boleh punya handphone. Handphone itu kepentingan untuk apa? Buat untuk telepon, untuk WhatsApp boleh. Tapi banyak orang main handphone itu untuk hal yang salah. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mabuk itu luas. Ya, kita yang hidup dalam kebenaran, kita belajar berbuat baik, tidak belajar mabuk. Kita belajar bisa membagi, tidak kikir. Ya. Lalu bagaimana? Yang terakhir adalah hidup. Hidup di sini kayim, ya, atau zoe di dalam bahasa Yunani. Kenapa kok disebut zoe, Pak? Bukan bios. Anda tahu disebut bios, itu kelihatannya hidup padahal mati. Bioskop, hidup tapi mati. Nah, kita bukan. Kita hidup di sini, hidup di sana akan sama. Maka dikatakan datanglah kerajaanmu di bumi sampai di surga. Anda belajar mulai dari dunia ini, aku seperti nanti akan di surga lagi. Aku mau menjadi saksi. Aku belajar untuk saling mengasihi, tidak saling memfitnah, tidak saling menjelek-jelekan. Berapa banyak orang di gereja begitu? Ada satu aja ngomong, lu tahu nggak? Lu jangan itu begini. Sudah, wah. Bapak Ibu, kita membicarakan sesuatu yang belum tentu benar. Mungkin benar orang itu jatuh. Kita nggak perlu ngomong, kalau kasih kita mengasihi dia. Tutupi kesalahannya. Bukan kita omong-omongin, kita akhirnya gue nggak mau ke gereja itu nggak rohani, apa semua pengurusnya itu BL-nya begini, itu begini, hilang semua. Karena apa? Yang rusak saya, yang rusak kau karena perkataan kita. Bapak Ibu, hidup di sini dan hidup di surga itu akan dimulai dari dunia. Bagaimana sikap kau hidup di dunia ini? Kalau kau di dunia, aku majelis dulu Pak, manusia Jerman iblis. Kalau ngomong shalom, Pak Sinarka, apakah itu rohani? Belum tentu. Orang rohani tidak selalu yang dikatakan istilahnya lembar lembut begitu. Saya sering tanya orang, Pak, Bapak ini kok beda sih pendeta? Ya saya begini. Tapi saya belajar untuk menjadi rohani. Saya nggak bisa Bapak Ibu nenteng Alkitab. Ya, Bapak kan harus lemah lembut. Ya, lo lemah lembut, bukan lemah gemulai. Anda harus tahu loh, kalau lemah gemulai,
Ada banyak sekarang orang-orang lemah gemulai Bapak Ibu, sampai saya bilang memalukan itu, maaf ya, hamba Tuhan, homoseks, ya, nyanyinya, loh ini laki apa perempuan? Ada di sini yang ngomong nggak? Tolong angkat tangan, saya mau baptis Anda di selokan di depan. Karena apa? Tuhan tidak pernah menciptakan homo. Ya, makanya ada siapa itu pembicara di Amerika perempuan itu, saya lupa namanya, terkenal itu. Dia bilang homo itu kesalahan Tuhan, dia saksi Yehova. Bukan. Anda baca dalam Roma pasal pertama. Homo itu sering terjadi karena manusia menciptakan patung-patung. Manusia mulai tidak suka dengan Tuhan. Manusia menjauhkan Tuhan, itu akan muncullah homo. Bapak Ibu Anda lihat di Thailand, lebih banyak homo. Simbol bendera yang di sana itu di kelenteng ini dipakai homo. 6 warna, Anda lihat. Kelompok cueka dunia. Itu semua 6 warna itu. Anda kalau di Belanda, di mana ada bendera begitu, ya, di apartemen, itu berarti ada kelompok homo yang sudah menikah. Ya, Amerika malah bangga loh, menterinya. Saya punya suami, saya kenalkan suami saya. Loh, laki-laki bilang punya suami, suaminya juga laki-laki. Terus perempuan bilang punya suami, perempuan juga. Coba, gila nggak? Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hendra, Bapak Ibu ya. Anda perlu tahu Adam dan Hawa. Oke, dari Bapak Ibu, kita belajar yuk. Kita sudah hidup dalam jalan, yaitu kebenaran. Ya, dalam Yesus. Kita belajar untuk melakukan kebenaran. Perbuatan baik itu bukan satu usaha untuk mencapai surga. Tapi perbuatan baik itu, karena engkau sudah punya keselamatan, pasti berbuat baik, maka engkau akan beroleh hidup, belajar untuk hidup ini, hidup yang disebut Zoe, itu dari dunia ini sampai ke surga. Anda belajar untuk saling mengasihi, belajar terus. Kadang-kadang nggak bisa Pak, sakit ya, yes, itu bisa. Saya lagi saksi sama Ibu Gembala. Saya dulu pernah sampai mau meninggalkan pelayanan Bapak Ibu karena difitnah. Orang itu hanya mau ambil aset yang saya beli dari jemaat. Jemaat yang beli aset. Lalu yang dulu saya mau menggembalakan, tapi saya nggak menjadi gembala. Karena saya orangnya keras. Saya keras Bapak Ibu, kalau seperti anak-anak ini. Latihan terlambat, saya pasti itu jangan naik. Untuk Tuhan main-main, jangan naik. Maaf Bapak Ibu, pernah saya terlambat ibadah di sini? Saya nggak pernah terlambat, kecuali Ibu Susan minta saya sudah ada pelayanan. Bu, saya pasti terlambat, nggak apa-apa, saya baru terlambat. Kalau tidak, saya nggak mau terlambat. Karena apa? Untuk Tuhan, jangan main-main. Berikan yang terbaik, maka engkau akan beroleh yang terbaik. Tentu Tuhan salah-salah, udah capek gua, sambil gua ini ada acara loh hari ini, tapi ya karena ada tugas, jadwal langsung tidak ada sih. Di depan pelayan, shalom, nggak serius. Bapak Ibu, ingat, untuk Tuhan loh kita. Bukan untuk Ibu Susana, bukan untuk siapa, kita untuk Tuhan. Maka itu ketika Anda dipakai Tuhan, untuk melayani itu luar biasa anugerahnya. Bukan kebetulan, tapi Tuhan mau pakai Anda. Tapi sering Anda sia-siakan. Hari ini kita belajar, ayo berjalan dalam kebenaran. Ya, karena apa? Aku dan engkau sudah diselamatkan, maka engkau pasti berbuat baik. Ya, kalau berbuat baik tanpa Tuhan nggak bisa masuk surga. Walaupun ajaran ada banyak seperti itu semuanya tidak benar. Kalau perbuatan baik bisa masuk surga, Yesus nggak perlu datang ke dunia. Yesus nggak perlu mati di salib. Anda dan saya belajar untuk hidup berbuat baik. Ukuran siapa perbuatan baik? Bapak Ibu ya, ukuran siapa perbuatan baik? Oke, jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di sini, mungkin Anda saat ini sedang mengalami masalah, pergumulan, mengalami masalah hal-hal yang mungkin Anda tidak tahu. Yesus satu-satunya jalan. Percaya kepada Dia, jadilah orang Kristen yang bertuhankan Kristus, bukan cuma beragama Kristen. Kita belajar menyerahkan kepada Tuhan. Dia nggak pernah bohong, dia nggak pernah mengecewakan. Maka engkau akan melakukan yang terbaik, mencintai kebenaran, hidup dalam kebenaran, berbuat benar untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya engkau dan aku beroleh kehidupan. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah-Mu Tuhan di dalam ibadah online ini. Setiap kami diingatkan oleh Tuhan. Kami sudah beroleh jalan itu. Kami mau hidup di dalam kebenaran. Beroleh kebenaran untuk dikembangkan dalam kebenaran. Kami berbuat baik bukan karena kami supaya selamat. Tapi karena keselamatan yang sudah kami terima. Maka perbuatan baik adalah buah dari keselamatan itu. Kami pasti akan belajar mengasihi. Karena diberikan hidup. Hidup di dunia adalah hidup saling mengasihi. Itulah yang dikehendaki Tuhan.
Bahkan kami boleh mengasihi musuh-musuh kami, mengasihi orang-orang yang membenci kami. Kami belajar Tuhan, walaupun kadang-kadang tak mampu. Bapa di surga, berkati akan setiap umat-Mu di tempat ini. Mungkin ada yang saat ini sedang mengalami pergumulan karena ekonomi, karena ter-PHK, karena COVID ini membuat mereka menjadi bingung. Bapa, kami percaya Engkau akan bukakan jalan bagi mereka. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan mampu membuka jalan di mana apa yang kami kerjakan dibuat berhasil. Bapa di surga, Engkau melihat ada jemaat Tuhan juga yang mungkin saat ini sedang menderita penyakit, mungkin kena COVID. Bapa, Engkau yang akan mentahirkan. Kalau dia tidak diizinkan mati karena COVID, maka kesembuhan pasti terjadi. Kami meyakini darah Yesus sanggup mentahirkan anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Dalam nama Yesus, disembuhkanlah mereka. Bapa surgawi, kami rindu menjadi orang-orang Kristen, pelaku-pelaku kebenaran, orang-orang Kristen yang hidup di dalam kasih, orang Kristen yang mencintai Tuhan sesungguh-sungguhnya, mencintai Tuhan setiap hari di tengah-tengah kehidupan yang berkecamuk ini. Berkati kami yang terlibat pelayanan hari ini Tuhan, baik itu pemimpin pujian, singer, pemusik, pemegang OHP, bahkan juga penerima tamu. Tuhan, anak-anak yang ada di rumah juga Tuhan berkati satu persatu, berikan hati mereka rindu dan haus akan Tuhan, supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Berkati akan Ibu Susana, berkati setiap pelayanan yang ada, pengembalaan yang ada. Tuhan memberkati, memakainya untuk mengembangkan gereja-Mu. Segala yang dibutuhkan dicukupkan oleh Tuhan. Berkati para penatua di tempat ini, berkati para donatir, berkati akan seluruh keluarga Ibu Gembala, baik itu anak, menantu, cucu, diberkati semuanya. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Kita mau belajar, berusaha untuk menjadi orang Kristen yang benar, yang menjadikan Yesus segala-galanya di dalam hidup ini. Karena itulah kekristenan yang sejati. Bahkan kita belajar meneladani Kristus agar supaya hidup kita sungguh bisa disebut sebagai orang Kristen. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Jinarko yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan kesehatan, dan memberkati keluarga dan pelayanan dimanapun juga. Ya, saya percaya saudara-saudara yang di rumah semua ada dalam keadaan sehat. Ya, semua ada di dalam penyertaan Tuhan terus-menerus. Mari saya undang kita sekarang bagi berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita akan memohon berkat yang dari Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk lawatan-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu di dalam roh hati kami. Kami terus mau berusaha, berjuang, agar hidup kami benar-benar meneladani Engkau, agar supaya hidup ini dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, mampukan kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu yang terus-menerus bekerja di dalam hidup kami, dan berikan kepada kami ketaatan akan suara-Mu, supaya kami benar dapat menjadi teladan dimanapun juga kami berada. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, kuatkan mereka, tetap mereka setia kepada Tuhan. Sekalipun kami belum dapat mengadakan ibadah offline di gereja ini, tetapi penyertaan-Mu tetap nyata kepada mereka. Mereka tetap ada di dalam hadirat-Mu, setia mengikuti ibadah online seperti pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Jinarko, biar Tuhan juga terus memakai hidup Pak Jinarko menjadi berkat dimanapun juga Pak Jinarko berada. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya dimanapun juga, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh keluarga besarnya juga. Terima kasih Bapa, dan terlebih kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu semua, penyertaan-Mu yang tetap nyata kepada mereka. Mereka ada dalam perlindungan Tuhan selalu. Terima kasih Bapa,
Berkati anak-anak-Mu juga yang sudah melayani saat ini. Pakai mereka untuk mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka hanya berfokus kepada Tuhan, sebab Tuhanlah andalan dalam hidup mereka juga, sehingga pelayanan mereka dapat menjadi berkat dimanapun juga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri Tuhan akan ibadah kami ini, dan kami tetap berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berkati Pak Presiden kami dengan seluruh jajarannya, berkati bangsa Indonesia ini. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan kami alaskan doa ini. Sekarang saudaraku, kiranya anugerah rahmat yang daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara semua, mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita semua katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.